Assalamualaikum, selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Erika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai materi bioteknologi. Teman-teman pasti udah pernah kan nyobain makanan yang namanya tempe, tahu, dan tapai? Pasti udah pernah kan nyobain makanan seperti nata de coco, keju, dan yogurt. Nah, makanan yang kakak sebutkan tadi itu adalah makanan dari hasil bioteknologi. Sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Yuk kita bahas. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yang terdiri dari 3 kata, yaitu bio yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Artinya adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup yang untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Seperti makanan yang sudah kakak sebutkan tadi, yaitu seperti tempe, tahu, kecap, yogurt, nata de coco, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan ilmu rekayasa genetika untuk menghasilkan suatu produk. Nah, contoh produk dari bioteknologi modern yaitu kultur jaringan, bayi tabung, dan tanaman transgenik. Tanaman transgenik yaitu tanaman yang direkayasa untuk menghasilkan tanaman yang unggul, yaitu tahan terhadap hama, penyakit, kekeringan, dan juga menghasilkan panen yang melimpah. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum? Proses fermentasi itu dibagi menjadi dua, proses fermentasi alkohol dan proses fermentasi non-alkohol. Proses fermentasi alkohol yaitu proses fermentasi yang menghasilkan suatu produk berupa alkohol. Contohnya yaitu seperti yaitu tapai dan juga wine. Nah, proses fermentasi non-alkohol yaitu proses fermentasi yang bukan menghasilkan produk berupa alkohol. Contohnya yaitu seperti tempe, yogurt, keju, dan lain-lain. Nah, produk-produk tersebut dihasilkan dengan memanfaatkan mikroorganisme yang sesuai dengan produk yang diharapkan, seperti bakteri Lactobacillus bulgaricus yang dimanfaatkan dalam pembuatan yogurt, dan jamur Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tapai, pembuatan alkohol, dan juga pengembang roti. Nah, untuk nama-nama penggunaan mikroorganisme lainnya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, kemudian gimana ya untuk contoh dari bioteknologi modern, teman-teman semua? Contoh yang dapat dikelompokkan ke dalam contoh bioteknologi modern yaitu teknik rekayasa genetika dan kultur jaringan. Teknik rekayasa genetika yang biasa disebut dengan teknik rekombinasi gen, yaitu merupakan teknik modifikasi gen yang terdapat dalam satu makhluk hidup dengan cara memindahkan gen dari makhluk hidup lain ke dalam sel tersebut, atau bisa juga dengan menghilangkan suatu gen dalam sel tersebut lalu menggantinya dengan gen yang terdapat dari makhluk hidup lain. Namun tentunya proses tersebut memerlukan proses yang rumit dan juga panjang. Hasil dari tanaman ini tentunya adalah tanaman transgenik. Contoh dari tanaman transgenik yaitu padi transgenik yang merupakan padi yang setiap bulirnya kaya akan beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata. Nah, warna padi ini yaitu kuning keemasan sehingga biasa disebut sebagai golden rice. Ada juga contoh lainnya yaitu nanas transgenik. Nanas transgenik ini kaya akan antioksidan. Daging buahnya yang berwarna pink dan rasanya manis, sehingga biasa disebut dengan rose pineapple. Demikianlah pembahasan kita mengenai bioteknologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa ya tonton video pembelajaran
dari teman-teman kami yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.